Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Islamic Education Channel. Di video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama, tapi video kedua yaitu tentang karakteristik Al-Quran. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke topik kedua dari materi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama, yaitu tentang karakteristik Al-Quran. Di video pertama, nanti Anda tonton lagi, kita sudah berbicara tentang apa itu Al-Quran, di mana Al-Quran itu pertama dia merupakan firman Allah, kalamullah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat abadi sampai hari kiamat. Artinya tidak akan ada satupun yang mampu menandingi Al-Quran, menandingi kemukjizatan Al-Quran. Salah satunya adalah terkait mukjizat dari sisi bahasa. Bahkan Al-Quran sudah menantang, yuk, kalau Anda ragu dengan Al-Quran, kalau Anda tidak yakin bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, kata Allah, datangkan. Jangan satu surat, jangan satu ayat, satu huruf saja, itu tidak akan ada yang mampu menandingi itu. Dan Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril. Jadi di video kali ini kita akan berbicara lebih detail tentang seperti apa itu Al-Quran, karakteristiknya yang membedakan Al-Quran dengan yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Perlakuan yang berbeda di antara umat Islam terhadap Al-Quran yang sama itu karena persepsi mereka ketika berbicara tentang Al-Quran itu berbeda. Makanya untuk memahami seperti apa karakteristik Al-Quran, kita harus samakan dulu persepsinya. Setidaknya ada dua hal yang kudu sama. Yang pertama, Al-Quran secara fisik. Yang kedua adalah hakikat Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran secara fisik, tentunya Anda sudah mafhum. Hal pertama yang harus saya dan Anda sepakati terkait Al-Quran secara fisik adalah bahwa Al-Quran itu kebanyakan saat ini yang ada di setiap umat Islam itu adalah dicetak. Dan kebanyakan terbuat dari kertas. Walaupun bagi Anda yang punya gadget, komputer, ada Al-Quran versi softwarenya. Tapi yang diterima umum yang ada pada kebanyakan Islam bahwa Al-Quran itu dicetak, dan kebanyakan bahan dasar mencetaknya itu adalah kertas, medianya itu kertas seperti ini, gitu ya. Nah, kenapa saya dan Anda harus sepakat bahwa Al-Quran itu kebanyakan dicetak dan terbuat dari kertas seperti ini? Artinya kalau kita sudah sadar bahwa Al-Quran itu media yang digunakan untuk mencetak Al-Quran itu adalah kertas, makanya sama dengan kertas-kertas yang lain dari sisi kekuatan, dari sisi sifat. Misalkan seperti gambar ini, gitu ya. Nah, seperti gambar ini, Anda akan menemukan Al-Quran yang termakan oleh usia. Karena kertas itu kan tidak selamanya seperti itu. Jadi kita akan menemukan Al-Quran yang sudah tidak karena usia gitu, sudah tidak mungkin bisa dibaca lagi, gitu ya. Kita akan menemukan Al-Quran yang rusak seperti ini. Nah, itu yang pertama, gitu. Sehingga nanti ketika kita tahu bahwa yang kertas yang rusak itu Al-Quran, sikap kita akan sama. Jadi pertama itu. Lalu yang kedua, seperti ini juga bisa terbakar. Itu yang perlu kita sadari, karena memang Al-Quran itu seperti yang diterima oleh kita semua itu terbuat dari itu. Lalu yang kedua, karena dicetak seperti ini, surat Al-An'am, Anda lihat yang dilingkari, qadis taksartum minal imni. Karena Al-Quran itu kebanyakan dicetak, baik termasuk juga yang versi digital, ada kemungkinan salah cetak. Bukan Al-Quran yang salah cetak. Minal ini harusnya
Seperti ini, qodistaksartum minal insi. Nah ini Al-An'am ayat 128. Ini yang tadi ya. Mana ya? Nah ini. Qodistaksartum minal insi. Yang tadi minal inni, harusnya minal insi. Jadi Anda akan menemukan Al-Quran yang salah cetak. Itu yang tidak boleh Anda lupakan. Jadi kesimpulannya, hal pertama yang harus saya dan Anda sepakati, samakan persepsinya terkait Al-Quran secara fisik adalah bahwa Al-Quran itu yang pertama, media yang digunakan untuk menuliskan Al-Quran adalah kertas. Artinya karena Al-Quran terbuat dari kertas, media yang digunakan itu kertas, berarti kita satu saat nanti akan menemukan Al-Quran yang rusak, Al-Quran yang tidak bisa dibaca lagi, Al-Quran yang sudah tidak bisa berfungsi lagi sebagai Al-Quran, sebagai sesuatu yang harus dibaca. Karena memang dia terbuat dari kertas. Media yang digunakan kertas, yang satu saat nanti bisa rusak. Lalu yang kedua, Al-Quran itu dicetak. Atau baik dalam bentuk tulisan ataupun software tadi. Makanya karena dicetak, kita satu saat nanti akan menemukan, atau mungkin sekarang sudah banyak ditemukan beberapa versi cetak. Karena kesalahan cetak tentunya bukan karena kesalahan Al-Quran. Jadi ada kemungkinan salah dalam pencetakan. Nah itu ya yang pertama, Al-Quran secara fisik. Lalu yang kedua, saya dan Arus sepakat terkait isi Al-Quran. Apa saja? Yang pertama, ada 114 surat. Jadi Al-Quran dimanapun dia berada, yang dimiliki oleh seluruh umat Islam di dunia ini, baik di Indonesia ataupun di negara manapun, itu terdiri dari 114 surat, tidak lebih, tidak kurang. Al-Quran dalam konteks lengkap ya, bukan yang memang sengaja diterbitkan beberapa bagian. Misalkan untuk edisi hafalan misalkan ya ada dibagi jadi 10 juz, cetak jilid 1, 2, 3. Nah, tapi secara umum Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Mulai dari surat Al-Fatihah sebagai surat pertama sampai surat An-Nas, surat 114, surat ke-114. Yang kedua, sebagian besar dicetakan yang diterbitkan itu Al-Quran dibagi jadi 30 juz. Beberapa ulama mengatakan pembagian Al-Quran menjadi 30 juz itu supaya memudahkan bagi orang yang ingin menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan. Jadi satu harinya baca Al-Quran selama 1 juz. Apalagi di cetakan-cetakan terbaru itu sudah teratur. Biasanya 1 juz itu terdiri dari 20 halaman atau 10 lembar. Sehingga kalau dibagi setiap sholat, setelah sholat 5 waktu kita membaca Al-Quran, jadi cukup setiap selesai sholat itu baca 4 halaman atau 2 lembar. Sehingga setiap hari kita bisa hatam 1 juz. Lalu yang ketiga, nah ini yang sering jadi polemik gitu ya, terkait jumlah ayat Al-Quran. Dan Anda wajib nih menjumlahkan. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah lagi. Gitu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah begitu. Kami akan memelihara Al-Quran sampai nanti hari kiamat. Jadi harus ada kepastian dalam tanda petik jumlah ayat. Karena kan sudah jelas surat Al-Fatihah berapa ayat. Yang disepakati oleh jumhur ulama. Al-Fatihah berapa ayat? Saya kira sama semuanya. Al-Baqarah sampai An-Nas. Jumlahkan. Yang jelas itu bukan 6.660 ayat, tapi 6.236 ayat. Jadi kalau Anda ditanya tentang Al-Quran, berapa jumlah ayat Al-Quran? Jawabannya adalah 6.236, bukan 6.666. Karena kalau Anda menjawab ini, berarti Anda harus bertanggung jawab atas hilangnya sekitar 230 ayat. Kan itu tidak mungkin. Maka saya harus sepakat bahwa isi Al-Quran itu ayat pertama 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Bukti penghitungannya ini yang sudah saya lakukan, jumlah ayat Al-Quran. Anda bisa cek sendiri lah. Ayat surat pertama sampai surat kelima jumlahnya sekian, sampai terus ya, sampai ke surat terakhir.
111 sampai 114. Ketika dijumlahkan itu 6.236 ayat. Anda boleh pinjam Al-Quran yang manapun, jumlahnya segini. Kalau tidak segini, berarti ada salah perhitungan. Karena memang dari dulu sampai sekarang tidak berkurang, tidak bertambah. Kalau persoalan ada beberapa perbedaan dalam misalkan ada yang penamaan surat atau misalkan jumlah ayatnya sama tapi penggalan ayat itu persoalan nanti di ulumul Quran. Tapi umumnya ya yang perlu kita sepakati garis besarnya itu adalah jumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat. Nah, saya menemukan satu sumber, walaupun saya tidak setuju dengan penghitungan ini, tapi ini sebagai informasi saja. Jadi 6.666 ayat itu bukan jumlah ayat Al-Quran, tapi jumlah ayat Al-Quran ditambah hasil penghitungan atau makna simbolik dari kata Muhammad sebagai orang yang menerima Al-Quran. Jadi begini penghitungannya. Walaupun saya sekali lagi ya tidak setuju, tidak terlalu tidak menyarankan Anda untuk menggunakan ini sebagai referensi gitu. Karena sampai detik ini saya pun tidak tahu siapa yang memulai penghitungan ini. Cuma yang jelas 6.666 ayat itu bukan ayat Al-Quran, tapi 6.236 ditambah. Nah, ini makna simbolik dari kata Muhammad. Dari mana muncul 430 ini? Pertama, kata Muhammad diurai. Itu tadi dari 4 huruf. Mim, huruf H, huruf Mim, dan huruf Dal. Nah, lalu kita lihat huruf Mim, Ha, Mim, Dal itu dalam urutan hijaiyah urutan keberapa? Mim urutan ke-24, H urutan 6, Dal urutan ke-8. Lalu kita rujuk ke nomor surat 24 ini surat apa? Gitu ya. Misalkan 24 itu surat An-Nur, lalu lihat jumlah ayatnya 64 dan seterusnya. Lalu jumlahkan nomor surat dan jumlah ayat. Nah, setelah dijumlahkan itu total 430 ayat. Jadi 6236 tambah 430 itu 6.666 ayat. Nah, itu hal kedua. Oke, sekali lagi ya. Hal kedua yang saya dan Anda harus sepakati terkait Al-Quran, bahwa Al-Quran itu terdiri dari 114 ayat, 30 juz, dan 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Lalu yang ketiga, saya dan Anda harus sepakat bahwa Al-Quran itu bahasa tulisan karena tercetak bahasa tulisan. Kalau zaman Nabi Muhammad, Al-Quran itu berbahasa lisan dan budayanya itu budaya lisan dan budaya tulisan. Nah, kalau sekarang Al-Quran itu bahasa tulisan tercetak. Kenapa saya dan Anda harus sepakat bahwa Al-Quran itu bahasa tulisan, bukan bahasa lisan? Karena bahasa lisan itu pada masa pewahyuan saja. Kalau sekarang sudah menggunakan media tulisan. Kenapa Al-Quran itu? Kenapa saya dan Anda harus sepakat bahwa karakteristik Al-Quran ketiga itu Al-Quran merupakan bahasa tulisan? Coba Anda amatin. Ini tulisan apa? Huruf B, U, K, dan U. Dibaca buku. Kalau Anda melihat tulisan ini, tiba-tiba Anda membaca saja tulisan ini, entah di mana lah, di kertas, di papan tulis, di media apapun, tiba-tiba ada tulisan ini, pasti kalau Anda seorang akademisi, seorang mahasiswa, dosen, pengajar, guru, dan seterusnya, pasti langsung ketika Anda melihat tulisan ini, yang di pikiran Anda, sebentar ya, nah, yang di pikiran Anda pasti ini. Saya jamin ini pasti ini. Tapi ada juga orang ketika melihat tulisan ini, ternyata yang dibayangkan ini. Ruas bambu. Ruas bambu itu kan buku. Atau ada juga yang membayangkan ini. Apa? Ruas jari. Ini kan semuanya buku. Nah, yang jadi pertanyaan, dari 3 interpretasi terhadap tulisan ini, mana yang menurut paling benar?
Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Mana yang paling benar? Atau paling tidak gimana caranya supaya kita tahu ini yang paling benar itu gimana? Cara tercepat untuk mengetahui bahwa di antara tiga makna ini yang paling benar terkait makna dari tulisan ini. Gimana caranya? Nah, sederhana sebetulnya. Caranya apa? Lihat siapa yang menulis tulisan ini, tanyakan ke penulisnya. Tanyakan, dia yang paling tahu tentang makna dari sesuatu yang tulis adalah penulisnya. Karena ini saya yang nulis, Anda tanya pada saya, mana dari tiga ini? Kata saya, ini. Berarti yang lain salah. Nah, itu artinya apa? Karena Al-Quran itu bahasa Al-Quran, kita bukan bicara benar atau salah di sini ya, tapi Al-Quran membuka peluang untuk dimaknai secara berbeda. Karena Al-Quran itu bahasa tulisan, tulisannya sama, tapi karena sudah menjadi bahasa tulisan, membuka peluang untuk dimaknai secara berbeda. Ayat Al-Qurannya bisa sama, tapi dipahami secara berbeda. Dan ketika itu terjadi, tidak boleh satu kelompok mengklaim maknanya yang paling benar dibandingkan yang lain. Seperti ini. Kan kalau Al-Quran yang paling tahu berarti yang menulisnya. Siapa yang menulisnya? Ya Allah, kan kita tidak bisa mengkonfirmasi kepada Allah. Tapi setidaknya bukan berarti Al-Quran itu bisa dimaknai apa saja, tidak gitu. Saya tidak mengatakan demikian, tapi Al-Quran membuka peluang untuk dimaknai secara berbeda. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat seperti ini, kelompok yang menyatakan makna dari buku itu ruas jari tidak bisa mengatakan saya yang paling benar lalu ini salah. Ini yang paling benar, ini salah, ataupun sebaliknya. Catatannya, selama metode menafsirkan yang mereka gunakan itu benar. Jadi kalau menafsirkannya serampangan, itu yang salah. Tapi kalau selama metode yang digunakan dalam menafsirkan, memaknai ayat itu benar, berbeda pendapat, itu gak ada masalah. Jadi, misalkan nih, dengan pendekatan akademik, ya buku itu maknanya ini. Dengan pendekatan misalkan pertanian, ya buku ini, ya ini, Ruas Bambu. Ketika Anda misalkannya orang fisiologi ya menginterpretasi, wajar buku itu ini ruas jari. Yang salah itu tiba-tiba ada orang yang mengatakan buku itu adalah meja misalkan. Nah, itu baru salah karena salah metode yang digunakan gitu. Jadi salah satu penyebab perbedaan pendapat dalam Islam adalah karena Al-Quran bahasa tulisan yang membuka peluang bagi setiap orang yang mumpuni dalam menafsirkan Al-Quran untuk berbeda pendapat. Apalagi Al-Quran zaman dulu belum seperti sekarang. Coba Anda perhatikan. Ini lebih banyak lagi peluang perbedaan pendapatnya itu walaupun ayatnya sama. Coba perhatikan ini. Anda pasti bisa baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anda perhatikan yang merah ya. Ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat kedua maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung, yang kedua ya, kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Anda lihat, dulu itu Al-Quran, kalau ini kan tanpa baris ya. Dulu itu Al-Quran bukan hanya tanpa baris, tapi tanpa titik seperti ini. Anda lihat tulisan ini dengan tulisan ini. Ini kan berbeda dibacanya, tapi tulisannya sama. Jadi ketika dulu belum berharkat, berbeda dibaca saja, itu artinya beda. Ini dibaca rohim, ini dibaca rojim, itu kan artinya beda. Rojim yang terkutuk, ini yang penyayang, gitu, Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apalagi kalau Anda kaji lebih banyak lagi terkait sejarah tulisan Al-Quran. Nah, itu pasti akan membuka peluang interpretasi yang berbeda. Itu yang ketiga ya. Jadi Al-Quran bahasa tulisan. Artinya ketika saya dan Anda sepakat bahwa Al-Quran itu berbeda, Al-Quran itu bahasa tulisan, saya dan Anda akan menyadari bahwa Al-Quran membuka peluang untuk dimahami secara berbeda. Dan perbedaan itu jangan dijadikan persoalan selama
perbedaan makna yang dihasilkan oleh para mufasir dilakukan dengan metode yang benar, metode penafsiran yang benar yang sudah disepakati oleh para ulama. Oke, lalu yang keempat, saya dan Anda harus sepakat bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Kenapa saya dan Anda harus sepakat bahwa Al-Quran itu bahasa Arab? Bukan bahasa yang lain. Supaya saya dan Anda menyadari bahwa cara terbaik, karena Al-Quran itu karakteristiknya dia itu berbahasa Arab, cara terbaik untuk memahami Al-Quran adalah dengan belajar bahasa Arab. Itu pun ketika kita bisa bahasa Arab, belum tentu bisa menafsirkan Al-Quran. Contohnya apa? Orang-orang Arab, semua mahir bahasa Arab, tapi kan mereka tidak bisa, tidak semua yang jadi mufasir. Jadi penting penyamaan persepsi yang keempat ini, bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi jangan sampai ada orang yang baru paham Al-Quran dari terjemah, dia sudah mengatakan tafsir saya yang paling benar. Ayat ini maknanya ini, yang lain salah, mengkafirkan orang lain secara mudah. Gitu ya, merasa diri paling benar. Padahal ketika bisa bahasa Arab nggak bisa. Jadi modal pertama untuk memahami Al-Quran, mendekati maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pernah disampaikan oleh Rasulullah, itu adalah dengan menguasai bahasa Arab. Dan ketika kita menguasai bahasa Arab, itu pun belum tentu bisa menafsirkan Al-Quran, karena banyak perangkat lain yang harus dimiliki. Tapi paling tidak dasarnya adalah kemampuan berbahasa Arab. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, Al-Quran secara visi, saya dan Anda harus sepakat bahwa Al-Quran itu sistematika penyusunannya unik. Dari mana uniknya? Coba Anda, kalau Anda nulis buku, misalkan buku entrepreneurship, itu judulnya. Pasti kalau Anda beli buku entrepreneurship, di dalamnya itu adalah bab-bab yang menjelaskan tentang, atau yang ada di dalam isi buku itu pasti dia berbicara tentang apa itu entrepreneurship, gitu ya, langkah-langkah membuat bisnis plan dan seterusnya. Itu logika dasar manusia, gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda beli buku entrepreneurship, bab 1 berbicara tentang cara beternak ayam. Memang ada kaitannya kalau usaha, gitu. Tapi di sini langsung berbicara cara beternak ayam. Lalu misalkan yang kedua berbicara tentang kalkulus, bab kedua. Bab ketiga berbicara tentang politik. Bab keempat bicara tentang pendidikan. Itu kan sementara judulnya itu entrepreneurship. Kalau Anda nulis buku entrepreneurship lalu bab-babnya tadi tidak berbicara tentang entrepreneurship, pasti Anda akan dianggap gila. Logika Anda nggak jalan. Dan Anda tahu bahwa Al-Quran itu seperti itu kenyataannya. Namanya Al-Quran, artinya bacaan. Surat pertama Al-Fatihah, pembukaan. Kita lihat bab chapter yang lain, misalkan An-Nisa, perempuan. Isinya kan tidak menjelaskan tentang, kalau Anda menulis chapter perempuan, pasti Anda akan menulis apa itu perempuan, sifat-sifatnya, kondisi psikologisnya seperti apa, fisiologisnya seperti apa, gitu ya. Cara, mungkin ada juga tips and trick menaklukkan perempuan seperti apa. Itu kan berbicara tentang itu. Tapi di surat An-Nisa tidak berbicara tentang itu. Ada tentang pernikahan di situ, ada tentang hukum, ada tentang waris misalkan ya, surat An-Nisa. Ada tentang banyak hal. Surat Al-Baqarah, surat kedua, sapi betina, kan tidak berbicara tentang sapi, itu 200 ayat lebih, itu tidak. Ada politik, ada ekonomi, ada sejarah di situ, dan macam-macam, gitu. Jadi itu Al-Quran, berbeda dengan yang lainnya. Tapi sampai hari ini tidak ada yang menganggap itu sebagai satu kelemahan. Itu karakteristik Al-Quran. Jadi walaupun penyusunannya, sistematikanya seperti itu, unik saya sebut, itu tidak tidak menurunkan posisi Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak dibuat oleh makhluk, gitu ya. Sebagai sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, sebagai sesuatu yang yang membuat Al-Quran itu jadi palsu, gitu ya, atau
rendah, sama sekali beda dengan tadi ya. Kalau Anda nulis buku tentang A, subbabnya berbeda, itu kan jadi nggak berkualitas gitu. Tapi sistematika penyusunan Al-Quran seperti itu tidak menurunkan kualitas Al-Quran, justru bahkan uniknya Al-Quran di situ. Ya, banyak para orang non Muslim yang dulunya menggunakan itu untuk mengorek-ngorek kesalahan Al-Quran, tapi setelah mereka paham bahasa Arab, ternyata mereka menemukan luar biasanya Al-Quran, salah satunya dari sisi sistematika penyusunan, bukannya dari sisi bahasanya. Ya, itu hal yang kelima, termasuk urutan surat dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, posisi ayat itu sifatnya tauqifi. Jadi malaikat Jibril sudah menyampaikan kepada Muhammad bahwa surat ini surat sekian, ayatnya sekian, baru turun sekian. Makanya di beberapa literatur Ummul Quran, ayat terakhir yang turun itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Artinya apa? Ayat 1 kedua sudah turun, ayat 4 sampai ayat terakhir belum sudah turun, tapi ayat 3 surat Al-Maidah turun di akhir-akhir kenabian, atau dinyatakan sebagai ayat yang terakhir diturunkan. Gitu ya. Dan yang terakhir, yang keenam, terkait Al-Quran secara fisik, saya dan Anda harus sepakat bahwa Al-Quran itu maknanya global dan kebanyakan simbolik. Dan karena global dan simbolik di Al-Quran itu, ini karakteristik Al-Quran yang keenam, jarang ada rincian terkait rincian hukum yang isinya prinsip-prinsip umum. Bahkan ketika terkadang Al-Quran menginformasikan sesuatu itu secara simbolik, artinya tidak langsung to the point, tapi lewat perumpamaan, sehingga ketika seseorang akan memaknai Al-Quran itu tidak bisa hanya berdasarkan teks yang tertulis, tapi harus memahami, bisa jadi ada unsur balagiahnya dari sisi kemampuan berbahasa, susunan ayatnya, itu kan sudah direncanakan oleh Sang Maha Perencana. Dari sisi kalau dia misalkan ada masalnya, perumpamaannya, jadi makna simbolik dari ayat, jadi tidak bisa dipahami secara tekstual, konteksnya harus diikuti. Itu ketika kita akan memaknai Al-Quran. Jadi saya dan harus sepakat bahwa Al-Quran itu maknanya global, sehingga kita memahami bahwa di Al-Quran itu prinsip-prinsip umum yang ada dan butuh sumber hukum lain yang menjelaskan itu. Salah satunya adalah As-Sunnah. Kebanyakan simbolik artinya memahami Al-Quran tidak apa maksudnya ya. Jadi jangan tekstual gitu ya. Contohnya misalkan ayat ini. Surat Al-Baqarah 233. Auzubillahi minasyaitonirrajim, nisaukum harsul lakum. Kata Allah, perempuan-perempuanmu, istri-istrimu itu seperti tanah. Gitu ya. Harsul lakum, tempat kalian bercocok tanam. Kata Allah, fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Tapi yang jadi titik poin ini, perempuan itu Allah simbolkan seperti bercocok tanam. Nah, kalau kita dari beberapa literatur yang saya baca itu kesimpulannya begini ya. Anda coba baca di beragam buku terkait mukjizat Al-Quran gitu ya. Salah satunya terkait, atau di beberapa tafsir terkait penjelasan ini. Jadi perempuan, jadi ini ilustrasi yang pas menggambarkan tentang bagaimana proses pembuahan. Perempuan diibaratkan seperti ladang. Ladang itu kan fasid, gitu ya. Laki-laki itu orang yang menanam, artinya dia yang aktif. Di dalam proses pembuahan secara biologis itu kan sel telur itu diam. Nah, yang mengejar, yang berlari itu adalah sperma aktif, dan sperma itu datang dari sisi manapun juga. Nah, seperti tadi ya, Pak Tuharsakum anasyatu. Lalu yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, kalau Anda nanam buahnya, buah bagus itu kan perpaduan antara
lokasi tempat tanaman itu tumbuh, tanahnya, medianya gitu ya, lingkungannya. Jadi kalau misalkan tanahnya subur, bibitnya jelek, buahnya kira-kira seperti apa? Anda bisa bayangkan ya. Jadi buah yang bagus itu ketika tanahnya subur, bibitnya bagus, lingkungan tepat tanaman itu tumbuh, juga terlindungi dari hama dan seterusnya. Makanya hadisnya sama itu juga. Anak yang soleh itu lahir dari perempuan yang soleh, dari ayah yang soleh, dari lingkungan yang mendukung untuk membentuk anak yang soleh. Nah itu kan makna simbolik. Oke, kita lanjutkan. Misalkan ayat ini, masalul jannatil ladzii wudi'u indal muttaqun. Ini masih makna simbolik. Surga itu ya, surga yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah, di dalamnya itu ada sungai-sungai. Fiha harum mimma in ghairi asin. Sungai-sungai dari air yang tidak berubah ya, rasa dan baunya, kata Allah. Wa anharun, dan ada sungai min labanin lam yataghayyar ta'mu. Yang ini tadi dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Yang ini air susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin, dan ada sungai khamr yang lezat rasanya kalau kita meminumnya. Wa anharum min asalin musamma, dan ada sungai yang di sana mengalir madu yang disaring. Artinya kita jangan memaknai ini secara tekstual. Jadi kalau surga digambarkan seperti ini, saya tidak tertarik. Kenapa? Kalau surga digambarkan hanya sebagai kebun yang di bawahnya ngalir sungai-sungai, yang tadi ada berbagai jenis sungai, itu banyak di dunia ini. Apalagi di Indonesia, banyak tempat yang ngalir sungai. Kalau surga digambarkan seperti itu, saya tidak tertarik, karena di dunia juga ada. Padahal surga itu belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah ada orang yang merasakan hal itu. Misterius kan surga itu. Tapi Tuhan menggambarkan seperti ini bukan ingin menunjukkan bahwa surga itu seperti ini. Tapi gambaran seperti ini maksudnya adalah untuk, karena kan kita tahu ya, Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang Quraisy, pertama kali orang-orang Arab yang hidup di gurun pasir. Jadi ketika surga digambarkan seperti ini, kita pahami konteksnya. Surga digambarkan seperti ini, keindahan surga ini bisa dibayangkan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Arab yang mereka hidup di gurun pasir yang belum pernah melihat tempat seperti ini. Jadi keindahan surga akan mengena pada mereka. Jadi itu maksudnya ya. Jadi bukan berarti surga itu seperti itu. Itu hanya gambaran saja. Nah itu 6 hal yang harus kita sepakati terkait Al-Quran. Nah yang selanjutnya penyamaan persepsi yang kedua terkait Al-Quran ya, akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.